Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Waduh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita menelaah bab demi bab dari kitab Al-Arabiyah bin Namadzij untuk meningkatkan kemampuan kita membaca teks bahasa Arab. Karena itu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk karunia yang tak terhingga nilainya ini. Begitu juga doa keberkahan, doa rahmah juga kita panjatkan untuk Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Lebih-lebih lagi beliau adalah dari bangsa Quraisy yang sudah dikenal kemumpuniannya di dalam berbahasa Arab. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan acara kita dilancarkan, kegiatan kita memberikan manfaat besar untuk dunia dan akhirat kita. Marilah kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan latihan yang jim ya. Latihan jim setelah pada pertemuan kita sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sukses untuk mengerjakan latihan ba dan latihan hamzah ya, latihan alif dan latihan hamzah. Karena itu ini mudah-mudahan kita bisa lancar dalam melaksanakan kegiatan belajar kita pada sore hari ini nih. Latihan kita yang berikutnya ini adalah latihan kita yang jim. Apa yang diminta oleh latihan jim sudah kita pahami apa yang diminta oleh latihan ini. Karena itu mari kita lanjutkan kajian kita dengan membaca lebih lanjut ya. Pada tahap awal ibu-ibu, bapak yang diminta adalah berlatih membaca terlebih dahulu, berlatih membaca kata demi kata yang ada pada latihan jim ini. Ya, kita mulai tentunya dari perintah soalnya. Ya, kita mulai dari perintah soalnya. Silakan Ibu, Bapak, siapa yang ingin mengawali berlatih membaca dengan membaca perintah soal. Silakan. Anak. Ya. Yang jim ya. Ya, perintahnya ya. Ikhtar minal kalimati fil amudisani ma yunasibu kulli kalimatin fil umudil awwali. Sedikit lagi. Ulang lagi ya. Sedikit lagi. Ikhtar minal kalimati fil umudisani ma yunasibu kulla kalimatin fil umudil awwali. Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi, Pak U. Satu dalam di antara dua kurung. Awalu ya. Min kalimati fil amudisani ma yunasibu kulli kalimatin fil umudil awwali. Ya, udah. Tahririyah. Diganggu ya. Kalau udah lagi gawe nggak boleh diganggu. Ya. Sedikit lagi Pak U, sedikit lagi. Yang di mananya nih? Dalam kurung. Tahririyah. Okay. Ya. Baik, silakan berikutnya siapa yang mau mencoba berlatih membaca perintah soal.
Mohon partisipasinya Ibu, Bapak Ya, sekalian. saya coba ya, Pak. Ya, silakan Bu Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtara minal kalimati fil amdi sani makna sibu kulli kalimatin fil umudil awwal tahririyah. Iya, bagus. Terima kasih. Berikutnya, orang ketiga siapa? Ayo, Bil. Nabila, Pak. Ya, silakan Nabila. Ini baca ini. Iktar ya? Ya udah cepetan. Iktar minal kalimati fil maudusan asani mayana sabuka kulli kalimati fil maudu al awal tahriri Iya, bagus. Usaha yang bagus. Berikutnya siapa? Saya Pak. Silakan Bu Nuri. Ikhtar binal kalimati fil umudis sani ma yunasibu kulla kalimatin fil umudil awali tahririyah. Iya, Tahririan. Bagus. Berikutnya. Apa Bu Ito mau ikut mencoba? Boleh Pak Guru. Ya, silakan. Ikhtar minal kalimati fil umudasani ma ya kulli kalimati fil umudul awwali tahririyah. Iya, oke, bagus. Yang terakhir, Bu Suryana, silakan. Halo, Bu Suryana. Mikrofonnya diaktifkan. Kalau ingin mencoba, silakan. Ya. Dibaca perintahnya. Ihtar minal kalimati fil maudul tani mayana sibun kulli kalimatun fil maudul awalun tahririyah. Oke, bagus. Bagus. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang bisa kita perkuat, kita komentari berdasarkan cara ibu bapak membaca, ya, cara ibu bapak membaca. Yang pertama adalah membaca bahasa Arab itu tidak sama persis dengan membaca Al-Quran. Walaupun sama-sama menggunakan bahasa Arab. Itu ya, itu yang pertama. Komentar ini terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari cara sebagian dari ibu-ibu, bapak-bapak membaca kata yang terakhir. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, gitu ya, dalam bahasa Arab, maka cara membacanya adalah tahririyan, gitu ya. Tahririyan, gitu ya. Karena itu kalau ibu-ibu, bapak amati, kalau kita bicara dalam bahasa Arab, itu nggak pakai tajwid. Jadi kalau kita mengatakan selamat datang, coba apa dalam bahasa Arabnya?
Ahlan wa sahlan. Jadi bukan dibaca ahlau wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ya, jadi bukan ahlau wa sahlan. Langsung saja ahlan wa sahlan. Begitu juga banyak dengan kata ini. Jadi bukan tahririya, ya, ririyan. Itu yang pertama ya. Itu pertama. Kemudian ini yang terlupa ini. Tapi sebelum itu ini Bu Suryana dengan Nabilah ini belum familiar dengan huruf, ya, dengan huruf atau gaya penulisan yang digunakan di dalam buku ini, ya, dalam buku ini. Ini kata ini muncul 2 kali ini, muncul 2 kali, ya, oke. Nah, coba lihat ya. Jadi kalau lihat ini, yang terakhir ini hurufnya dal. Itu yang pertama. Sebelum dal, ya, mau di pertama pun dua aja. Sebelum dal ada wawu. Ya, sebelum ada wawu. Nah, sebelum wawu ini hurufnya mim. Ya, kalau begini tulisannya, ya, begitu tulisannya itu adalah huruf mim. Nah, ini untuk ibu-ibu, bapak perlu diingat kembali, ini pakai ilmu kita dasar bahwa, nah, ini ada wawu, ilmu temenan, ya. Kalau ada wawu, temennya adalah apa? Doma. Sehingga mimnya ini, ya, mimnya ini cocoknya dibaca mu, gitu ya. Mu. Gitu ya. Nah, kemudian yang pertama, huruf yang pertama ini adalah ain, ini hurufnya ini ain. Hurufnya ain. Mudul. Amadul mudul. Dan bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara membaca? Ini cara membacanya adalah dibaca a. Bukan i, bukan u. Sehingga ain kalau dibaca a jadinya a. Itu kalau digabung jadi al-amud. Apa bacanya? Al-amud. Al-amud. Ya. Al-amud ini maksudnya nih. Ya, jadi ini ada rokom, ya, ada rokom 1, 2, 3, 4. Kemudian ada al-amud al-awal, al-amud al-awal. Kemudian di sebelahnya ada al-amud ats-tsani. Al-amud. Oke, itu ya. Baca al-amud. Al-amud. Berikutnya, terkait dengan kata ini, coba lihat kata sebelum al-amud. Ada kata apa? Fi. Oke, bagus. Ini mudah-mudahan ini gampang diingat bahwa fi itu termasuk ke dalam harfu jar. Iya, betul. Harfu jar. Jika cara membacanya menjadi amudi. Amudi. Di pertama maupun yang kedua itu cara bacanya sama, yaitu fil amudi. Ya, cara bacanya fil amudi. Nah, di sini kemudian tadi banyak yang lupa ilmu yang pernah kita pelajari. Gitu ya. Ilmu apa yang kita maksudkan lupa? Ini al-amud ada alif lamnya. Oke. Kemudian kata sesudah al-amud juga ada alif lamnya. Oke ya. Kata yang pertama al-amud itu mudzakkar. Prediksinya bagaimana? Tidak ada ta marbuthah sehingga diduga kuat itu adalah mudzakkar. Itu tidak semua ya, tapi anggap aja itu sebagai penanda umumnya, kecuali nanti ada kasus-kasus tertentu. Kata al-amud ya menggunakan alif lam. Kata sesudah al-amud di kali kedua dia muncul juga menggunakan alif lam. Nah, jadi kalau tadi ada yang membacanya berbeda, itu berarti lupa ilmu tentang apa? Kalau begini sama-sama begini? Jar, lupa jar. Oke. Selebihnya, apalagi yang terlupa selain jar? Man'ut itu. Bukan naat, man'ut. Man'ut, Man'ut. Ya. Ya, yang kedua adalah man'ut.
Nah, Artinya apa? Man'ut itu diikuti. Alif lam. Man'utnya diikuti Diikuti oleh oleh apa? Diikuti oleh na'at. Jadi bagaimana man'ut, begitu pula na'at. nah, Bagaimana man'ut, si na'at harus taat. Karena itu al-amud, ya, karena ada harfu jar, jadi dia kasroh, maka kata keduanya, kata setelah kata al-amud juga dibaca kasroh. Gitu ya. Sehingga kalau dipraktikkan, bacanya apa yang pertama? Al-amudisa. Fil Al-amudisa. amudisani. Terus yang kedua? Al-amudisa. Asani. Awali. Iya, bagus. Ini Fil amudil awali. terakhirnya apa ini? Huruf terakhirnya apa ini? Isan yang kedua. Huruf terakhirnya apa? Hari. Alif. Alif. Huruf terakhirnya apa? Ya. oh ya, ya, ya. Ya. Iya. Oh, ini bukan ini Fil tuh. Iya-nya mau dibaca apa? Kasroh. Iya, jadi cara bacanya? Sani. Sani. Riyi. Iya, Sukun, ya. gitu ya. Jadi Saniyi. fil amudi sani. Gitu. Yi. Tahriyi. Oke, itu yang pertama ya, yang tadi terlupakan oleh sebagian. Yang berikutnya coba Isaniyi. ya, ibu-ibu bapak yang ini kata kul yang membacanya kuli, pertimbangannya apa? Lebih dari 2 orang saya dengar bacanya kuli, pertimbangannya kuli. Kula aturan ya. Ya. Apa ya? Pertimbangannya kamu Mengikuti Bacanya itu kuli, kan pertimbangannya apa? Kalau kita mau mencari jawaban dalam diri kita, kemungkinan kuat dibaca kuli karena soal kebiasaan aja, gitu. Enaknya aja, gitu. Kan kecenderungan orang Indonesia kalau baca bahasa Arab itu, ya, bahasa Arab itu semua jadinya dengan i, ya, semua dibaca i. Padahal kalau kita lihat nanti secara akumulatif, secara keseluruhan, cara membaca yang paling sedikit itu adalah i, gitu ya. Yang dibaca u ada sekian sekian sekian, yang dibaca a sekian sekian sekian, yang dibaca i cuman sekitik, ya. Yang dibaca i itu sitik kalau bahasa orang Jawa itu mah. I itu sitik, sikit, ya, sikit. I itu sikit. Tetapi walaupun demikian, walaupun yang dibaca itu sedikit, ya, walaupun dibaca itu sedikit, dia sering menarik, ya. Dia sering menarik perhatian. Jadi ini bukan dibaca kuli, ya, bukan dibaca kuli. Ya. Yang baca kulu masih mending, ya, yang baca kulu masih mending, yang baca kulah masih mending, gitu ya. Saya tidak akan bahas soal itu di tahap awal kecuali nanti kita akan sampai ke sana. Tapi kalau masih baca kulu, masih baca kula, itu mending daripada kuli, gitu. Kenapa? Karena orang Arab nggak suka jadi kuli. Orang Arab tuh nggak suka jadi kuli. Yang itu jarang dalam bahasa Arab. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Bukan pertama jadinya. Yang ketiga. Jadi 1, 2, ketiga. Yang berikutnya ini kita masih belum spontan, ya. Belum spontan dalam pikiran kita. Itu artinya bahwa ini belum menjadi kebiasaan sehingga kita perlu komentari, perlu kita latih, dan seterusnya. Apa yang saya maksud dalam kaitan ini yang belum jadi kebiasaan, otak kita tidak secara spontan meresponnya seperti ilmu yang kita pelajari, bahwa kata kalimah, ya, kata kalimah setelah kata kul itu kan tidak pakai alif lam. Itu tidak pakai alif lam. Sehingga yang membacanya kalimatu itu masih problem, belum terbiasa. Yang bacanya kalimata itu juga masih problem. Yang bacanya kalimati juga itu masih problem. Kalau mak tadi bacanya kalimatun. Ya, walaupun itu belum tentu tepat, tapi bagi saya ada ilmu yang sedang dia praktekkan. Kalau ada yang membacanya kalimatan, walaupun belum tentu itu benar, bagi saya itu ada ilmu yang sedang dipraktekkan. Kalau ada yang bacanya kalimatin,
itu juga walaupun belum tentu betul, karena memang ilmu kita belum sampai ke sana, sepenuhnya belum. Tapi kalau membacanya kalimatun, kalimatan, kalimatin, itu artinya yang bersangkutan sudah membiasakan diri dengan sistem membaca bahasa Arab bahwa kalau dia tidak pakai alif lam, duga kuat pakai tanwin. Oke, itu ya komentar kita berikut. Yang berikutnya ini, ini kata, coba lingkari, mudah-mudahan Ibu Bapak bisa lihat di layar perangkat yang digunakan untuk belajar sehingga komunikasi kita menyambung. Ini seumpama ya Ibu-ibu, Bapak, kita belum pernah belajar, maka gitu, ya, umpama belum pernah belajar, tidak tahu sama sekali, maka ini dengan ilmu beberapa cara ya, cara umum atau tebak-tebakan yang pernah kita pelajari, itu bisa diterapkan di sini. Bisa diterapkan. Walaupun saya tidak menyarankan terus-terusan pakai ilmu tebak-tebakan gitu, tapi bagi saya ilmu tebak-tebakan itu bisa cukup efektif untuk membantu ibu-ibu, bapak yang nggak ada ide bagaimana cara membaca yang tepat. Yuk kita bahas ya ibu-ibu, apa yang saya maksud dengan ilmu tebak. Huruf pertamanya apa ibu-ibu, bapak-bapak? Ya. Ya, oke Bapak. Oh iya. Jika kita tidak tahu cara membaca ya, maka sederhana sarannya, udahlah, you jadi. selesai itu memberi solusi itu memberi solusi. Daripada nanti dibacanya ya, daripada membacanya yi. Gitu. Dalam arti begini ya, ini posisi kalau ibu-ibu, bapak-bapak nggak punya ilmunya, maksudnya beda kalau saya pernah belajar bahwa ini bacanya ya, bacalah gitu. Ini saya pernah belajar, ini bacanya yi, maka bacalah yi. Tapi ini kan posisinya nggak pernah belajar, tapi kita ingin belajar, maka posisinya kalau tidak tahu udahlah. Oke, sehingga kita punya ilmu untuk ya nyanyi baca u. Berikutnya sesudah huruf nun, sesudah huruf ya ada huruf apa, ibu, bapak? Nun. Sesudah nun ada huruf apa? Alif. Nah, kita punya ilmu. Walaupun kita tidak pernah tahu misalnya ini apakah nunnya dibaca nu, apa dibaca na atau dibaca ni barangkali begitu. Tapi kita sudah punya ancang-ancang, kita punya tebak-tebakan yang kita sebut dengan ilmu temenan. Kalau ada alif, temennya apa? Fathah. Fathah. Dapatlah gitu itu Yuna. Oke. Yuna. Berikutnya, sesudah alif ada huruf apa? Sin. Sin. Kalau alif diabaikan, kalau alif kan dia tidak pernah berbunyi alif itu. Nah, bagaimana cara sin? Maka kita juga punya ilmu tebakan. Ilmunya apa? Naik turun. Ketika ada nun, betul. Ketika ada nun, kemudian diikuti alif, itu kan naik gitu. Ya, kalau sudah naik, kita biasa itu kalau udah naik turun. Itu ya. Ini seumpama ya. Kita nggak pakai tahu. Ini kan ini atani itu cocok itu. Atani ilmu tebak-tebakan bisa. Minal kalimati juga walaupun bukan karena naik turun untuk kalimati, walaupun itu kan ada min, tapi itu kan bisa gitu membantu kita. Yunasi, udah begitu. Lalu bagaimana kita iri dengan huruf ba? Ini mau dibaca bu, apa ba atau bi, gitu. Kalau ibu, bapak punya ide, bacalah kalau punya ilmu, gitu. Tapi kalau tidak tahu, kembali lagi ilmu dasar. Ya udahlah. Oh, sehingga coba lihat ada kata yunasibu yang bisa kita baca bukan karena kita punya ilmu pernah belajar sebelumnya, tapi kita menggunakan strategi orang tidak tahu. Orang tidak tahu, udahlah, lihat temannya, kalau udah naik ya turun, kalau nggak tahu lagi ya udahlah. Gitu ya. Jadi ibu, bapak sekalian, dari perintah soal sederhana ini, gitu, alhamdulillah tadi ini sudah terbiasa ya, karena ini merupakan perintah ikhtar. Bagus. Minal kalimati fil amuditani ma yunasibu kulla kalimatin fil amudil awwali tahririyan. Nah, kira-kira begitu cara membacanya dengan beberapa catatan ilmu yang
sudah kita pernah pelajari, dan bagaimana kita menyiasati ketika kita berada pada kondisi ini nggak tahu kita ilmunya seperti apa. Nah, itu ya ibu-ibu. Ini kita perlu ulang-ulang karena ini supaya menjadi kebiasaan, supaya menjadi kebiasaan baik yang kita bisa terapkan pada kegiatan membaca kita pada sesi-sesi berikutnya. Perintahnya jelas ya, itu dia tentang itu. Kita lanjut ke perintahnya. Pilihlah kata-kata pada kolom 2. Jadi yang dipilih kolom 2 ya, kolom 2. Itu artinya al-amud at-tani. Sedangkan kolom yang 1 biarkan saja begitu. Biarkan saja begitu. Ya. Kolom dengan kata-kata dalam kolom 1 tertulis. Ini maksudnya latihannya perlu menulis. Ini cuman karena kondisi jarak ya, kondisi jarak. Dan mungkin beberapa hari yang akan datang, kita sepertinya perlu berlatih, ibu-ibu ya, untuk menampilkan hasil tulisannya sendiri. Nah, perlu berlatih untuk menampilkan tulisannya sendiri. Share screen-nya sendiri gitu ya, perlu berlatih. Sehingga nanti saya bisa lihat secara bergantian apa yang sudah dikerjakan oleh ibu-ibu, bapak secara tertulis. Atau gitu ya, atau yang pertama, atau yang kedua bisa nanti kita siasati ya, pegang handphone, lalu handphonenya atau perangkat yang digunakan disorot ke tulisan yang sudah dibuat. Nanti itu bisa dengan tekniknya kita kita fokuskan sehingga semua akan melihat ke sini. Nah, untuk sementara walaupun latihan tertulis kita dengarkan saja, masing-masing akan membaca. Tetapi sebelum kita menentukan pilihan, supaya pemahamannya juga dapat, latihan melafalkannya juga dapat, maka secara bergantian dibaca saja dulu ya, dibaca saja persatu terus ya, terus. Walaupun itu bukan pasangannya, ya, walaupun begitu bukan itu pasangannya. Nanti kalau sudah selesai berlatih membaca per nomor, baru kita beranjak ke pilihan yang tepat untuk memasangkan yang kolom kedua dengan kolom yang pertama. Itu dulu ibu-ibu. Silakan yang mau membaca nomor pertama. Coba diulang Pak. Al-Fakihatu al-aminu nasyitun. Iya, bagus. Nomor 2, silakan. Saya Pak. Ya, silakan Bu Fauzia. As-sari'u jadidul mujtahid. Ulang Bu. As-sari'u jadidul mujtahid. Coba Ibu latih supaya terlihat beda bagaimana cara kita membaca kata bahasa Arab yang menggunakan alif lam dengan yang tidak menggunakan alif lam. Dicoba Bu. As-sari'u al-jadidu mujtahidu. Nah, itu dia yang terakhir yang belum pas. Jadi kalau dia tidak menggunakan alif lam, itu bertanwin. Ya, mujtahidun. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau di kata yang pertama ini al jadi du, bunyinya du. Ya. Tetapi kalau di sini bunyinya dun. Jadi dudun. Al jadi du mujtahidun. Gitu ya. Bedanya apa? Karena di awalnya berbeda. Oke, bagus. Mudah-mudahan ini teringat terus ya, sehingga nanti secara bertahap kita mulai mengurangi dosis kita untuk diingatkan. Karena udah terbiasa kita mengingatnya. Nomor 3, silakan siapa yang akan mencoba baca untuk saya Pak Guru. Saya Pak Guru. Ya, Bu Ita silakan. At-tobi batu al-mumtali'u alal ma'idati. Iya, bagus. Kata yang kedua coba diulang sedikit. Al-mumtali'u. Iya, oke, pas. Bagus. Berikutnya, nomor 4. Siapa yang akan berlatih membaca nomor 4? Nah, Nabila, Pak. Silakan, Nabila.
Al-Maudoful al-aminu nasyitun. Ya, sepertinya ada yang nggak nyampe nih pesannya. Baca lurus saja dulu. Baca lurus dulu. Al-Muadofun al-kabiru waro al-jami'ah. Ya, coba diperhatikan dua hal ya. Diperhatikan dua hal, Nabila, supaya menjadi kebiasaan baik dalam membaca. Yang pertama, bedakan antara cara membaca kata bahasa Arab yang menggunakan alif lam dengan yang tidak menggunakan alif lam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu berlatih supaya bisa terlihat mana yang panjang dan mana yang pendek dalam bahasa Arab. Gitu. Coba dua hal dipraktikkan tadi sebagai al-maudoful kabiro waro al-jami'ati. Iya, bagus. Nah, coba kata yang pertama dibaca ulang. Kata pertama. Al-maudoful. Iya, bagus. Kata pertama saja. Kata pertama saja. Al-maudoful. Huruf pertama setelah alif lam apa? Huruf pertama setelah alif lam di nomor 4. Ya, Pak. Al-muadofu. Ya, itu tadi yang terlupa ya. Seumpama gitu ya. Seumpama kita punya ilmu bahwa mim itu dibaca ma, maka silahkan saja. Seumpama kita punya ilmu bahwa mim itu dibaca mi, maka silahkan saja. Tetapi kalau kita berada pada posisi nggak yakin betul itu bagaimana cara membacanya, maka pilihannya adalah mu. Jadi al-muwazzafu. Dan memang itulah yang betul. Dan memang itulah yang betul. Al-muwazzafu bukan al-mawazzafu atau bukan al-mawuzzafu dan sebagainya. Itu apalagi kalau mim dengan wawu itu kan gitu ya. Apalagi mim dengan wawu itu bertemenan. Nah, ya. Wawu itu temannya dhamma sehingga mim itu cocoknya dibaca dengan bunyi yang muwazzaf. Baik, terima kasih. Berikutnya yang tadi sudah baca Bu Suryana yang belum. Nomor 5, Bu. Al-qadimu al-wasi'u amamal masjidi. Iya, oke, bagus. Berikutnya nomor 6. Ya, saya belum. Silakan Bu Nuri nomor 6. Al-jarrosu al-lazizatu fisuqi. Oke, bagus. Berikutnya nomor 7. Yang sudah tadi boleh lagi karena peserta semua sudah ambil bagian. Boleh mengulang lagi nomor 7. At-talibu al-qadimu qabihun. Iya, bagus, lancar. Berikutnya nomor 8 yang tadi sudah boleh ambil bagian kembali. Al-qubu as-saminatu jamilatun. Oke, bagus. Sudah langsung bisa nyambung ya bagaimana akhir yang pakai alif lam dan tidak. Berikutnya nomor 9. 9. Silakan, ada Bu Itoh yang belum kedua kalinya, ada Nabila, ada Bu Suryana. Pak Guru. Silakan. Al-masjidu mujidu. 8 dulu. Nomor berapa? Nomor 8. Al-qubu as-saminatu jamilatu. Iya, baik. Alhamdulillah. Ini udah ada banyak kata yang sudah bisa kita ibaratnya kalau ini adalah musuh, ketidaktahuan kita adalah musuh, udah banyak kata yang bisa kita kalahkan. Tinggal nanti harus jaga-jaga itu imunnya jangan lemah lagi. Kalau imunnya lemah nanti lupanya datang lagi. Nomor 9, silakan. Siapa? Apa Nabila atau Bu Suryana nomor 9? Nabila, Pak. Silakan. Al-masjidul
mujidu najihu. Nah, masih ini. Panjang pendeknya masih perlu dilatih, Nabila. Al-masjidul mujidun najihun. Kata kedua coba baca. Mujidu. Ada alif lamnya, jangan lupa. Al-mujidu. Al-masjidu Kedua. al-mujidu. Al-mujidu. Ada tasdidnya. Al-mujidu. Al-mujidu. Iya, oke. Terus kata terakhir. Ini terakhir. Masih di nomor 9 kata terakhir. Salah satu Mohon al-jadidatu. maaf, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Ya. Masih nomor 9 kata terakhir. Tahu Nabila. Ini yang terakhir ini nih. Terakhir. Nomor 9. Najihun. Iya, baik. Jadi, Najihun. iya, jadi panjangnya Tina ya. Panjang, cara membaca panjang itu Dina, bukan di jimnya. Baik, terakhir silakan. Salah satu al-jadidatu hadiratun. Iya, bagus. Coba baca yang kedua. Iya, oke, bagus. Baik. Nomor 10 ini, nomor kata pertama ini sudah jadi bahasa Indonesia sebenarnya. Silsilah guru ya. Iya, betul. Itu sudah jadi bahasa Indonesia itu. Apa? Silsilah. Silsilah. Ya, betul. Silsilah Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Tinggal dibaca sebagai bahasa Arab. Hasil silatu. Iya, baik. Gitu dia ya. Silatu. Masuk bahasa Indonesia jadi silsilah. Ya, masuk bahasa Indonesia silsilah. Kalau kita bilang silsilah keluarga itu apa maksudnya? Mata rantai. Rantai. Nah, kalau yang dipakai oleh emak-emak jadinya apa? Kalung. Rantai. Di kalung jadinya. Gitu. Motor juga punya rantai. Motor juga. Ya, baik. Alhamdulillah Ibu-ibu, Bapak, kita sudah tuntas untuk membaca. Nah, sekarang kita fokus ke usaha memasangkan ungkapan yang ada di kolom kedua al-amud ats-tsani dengan ungkapan yang cocok pada al-amud al-awwal. Jadi kita diberikan contoh ya. Untuk nomor pertama ini kata al-Fatihah. Yang mana cocoknya? Ya, cocoknya adalah al-ladzizah fis-suq. Gitu ya, al-ladzizah fis-suq. Jadi al-ladzizah fis-suq ini pasangan cocoknya adalah ungkapan al-fakihah. Ya, al-fakihah. Sehingga kalau digabung menjadi al-fakihatul ladzizatu fis-suqi. Apa maknanya, Ibu Bapak sekalian? Buah-buahan yang lezat itu di pasar. Iya, bagus ya. Kalau bahasa kita apa selain lezat? Enak, manis. Ya, selain itu apa? Ya, kalau bahasanya Pak Bondan. Maknyus. Maknyus. Maknyus ya. Ini masuk bahasa Indonesia memang ada kata lezat ya. Ada lezat, itu adalah serapan dari bahasa Arab disebat dalam bahasa Indonesia. Lezat dari kata laziz. Laziz. Oke, baik. Untuk nomor 2 siapa yang mau? Saya Pak. Ya, silakan Bu Fauzia.
Asari'ul jadidu asari'ul wasi'u amamal masjidi. Ya, pasangannya yang mana? Al-wasi'u amamal masjidi. Ya, jadi kalau digabung menjadi Asari'ul wasi'u amamal masjidi. iya, bagus. Apa yang Ibu pahami dari ungkapan tersebut? Jalan raya yang luas itu di depan masjid. Iya, bagus. Bu Fauziah, ada jalan raya yang nggak luas? Ini jalan raya ya. Dan sempit. Ada jalan raya yang nggak luas? Bukan jalan raya. Oke, baik. Ada yang berbeda pilihannya untuk asyari'u selain al-wasi'u amamal masjidi? Ibu Bapak, apa ada yang pilihannya berbeda dengan Bu Fauziah yang memilih pasangan al-wasi'u amamal masjidi untuk kata ada? Saya Pak Guru. Ya, apa Bu Sri Liniati? Asari'ul qadimu qabihun. Iya, bagus. Yang Ibu ingin sampaikan? Jalan tua. Apa yang ingin Ibu sampaikan dengan pilihan itu? Apa Bu Yuniati maknanya? Jalan yang jalan tua ya. Lama. Jelek. Gitu. Iya. Oke, bagus. Karena nggak diperbaiki ya. Baik, terima kasih. Ya, ada dua pilihan ya. Dua-duanya bisa, bisa. Masih masuk akal maknanya dan itu bisa dengan mudah kita pahami maksudnya. Yang pertama, jalan yang luas itu di depan masjid, bagus. Memang. Kemudian yang kedua, jalan yang lama itu jelek, itu juga bisa kita terima. Oke, berikutnya nomor 3. Silakan. Siapa yang mau berbagi apa yang sudah disiapkan untuk nomor 3? Saya Pak Guru. Silakan Bu Ita. Atobi batu aminu nasitun. Pasangannya yang mana? Yang ke satu yang ke atas al aminu nasi Di batu terus di batu al aminu nasitun. iya, atobi batu al-aminu nasyid. Bagus. Yang Ibu pahami dengan ungkapan tersebut idenya apa, Bu? Dokter terpercaya giat. Dokter giat terpercaya. Coba diungkapkan sifatnya mana, kemudian khobarnya mana? Khobarnya hobi batu dokter. Apa khobarnya? Khobarnya hobi batu. Khobar di depan apa di belakang, Bu? Kelihatan Khobarnya di belakang apa di depan, Bu? Di belakang. Lupa lagi. Oh, iya. Ini biasanya kalau ditanya duluan kan nanya mubtada dulu baru khobar ya. Jadi ini spontan aja jawabnya. Padahal tadi maksudnya kan mau bilang itu mubtada ya, tapi jangan Pak Guru nih salah nanya. Khobarnya mana? Khobarnya al-aminu nasitu. Bagus ya. Khobarnya apa, Bu? Nasitu. Apa khobarnya? Al-aminu. Khobarnya al-aminu. Nasitu. Ibu pilih satu. Ibu pilih satu. Untuk saat ini karena kondisi corona, jadi pilihannya cukup satu ya. Nggak banyak stok nih. Khobarnya mana? Al-aminu. Iya, bagus. Seingat Ibu, khobar itu pada dasarnya pakai alif lam apa tidak? Enggak. Ya, berarti kurang cocok. Kurang cocok. Berarti nasitun. Apa?
Kalau ingat aturan itu bahwa khobar itu pada dasarnya tidak pakai alif lam. Yang cocok jadi khobar yang mana? Nasitun. Iya, bagus ya. Kalau nasitun menjadi khobar, al-aminu sebagai apa? Sebagai mubtada. Oke, bagus. Mubtada itu di tengah apa di awal? Di awal. Di awal. Iya, bagus. Kalau begitu apa cocok al-aminu sebagai mubtada? Enggak. Ya, coba cari alternatif yang lain. Yang mana mubtadanya? At-tabibatu nasitu al-amin. Kita jawab. Kita bertahap ya. Baik, Ibu, sekarang kita punya bahwa at-tabibatu adalah mubtada, Ya. lalu nasyitun adalah khobar. Begitu al-aminu sebagai apa? Aminu sebagai naat. Iya, bagus. Naat itu maknanya apa? Persamaannya naat? Man'ut selalu Samanya, taat. sinonimnya. Sinonimnya man'ut, taat, selalu taat kepada man'ut. Ibu, itu kurang pas. Kesimpulannya kurang pas. Sinonimnya naat apa? Ikut man'ut. Oke, kelihatannya belum ingat. Ibu-ibu yang lain, sinonimnya naat apa? Sifat. Sifat. Nah, gitu ya, Bu Ito. Iya. Ya, bagus. Nah, kalau begitu sekarang ini ya, diskusi kita masih berlangsung ya. Diskusi kita masih berlangsung. Mudah-mudahan Ibu bisa terus ya dapat pemahaman baru. Untuk sementara kita sampai pada pemahaman bahwa at-tabibatu adalah mubtada, al-aminu adalah sifat atau naat, lalu nasyitun adalah khobar. Kalau al-aminu adalah sifat, berarti apa makna al-aminu? Terpercaya. Sifat, Bu, sifat. Indikasi bahwa di situ. Paling dipercaya. Coba dicari ini yang biasa kita temukan di dalam sifat. Amanah. Apa? Amanah bukan. Oke, bagus. Ini diskusinya bergeser ya dari bahasa menjadi diskusi. Ibu-ibu yang lain kalau untuk sifat biasanya bermakna apa? Yang. Yang maksud ya. Yang terpercaya berarti. Nah, begitu. Coba gabungkan antara apa aja maknanya. Dokter giat yang terpercaya. Apa? Dokter giat yang terpercaya. Tadi sifatnya mana? Sifatnya al-aminu. Ya, berarti kalau dia jadi naat, maka dia mengikuti apa? Man'ut. Yang jadi man'utnya mana jadinya? At-tabibatu. Oke, kalau gitu jangan dipisahkan jauh-jauh. Nggak bisa ikut nanti. Coba apa jadi maknanya? Dokter yang terpercaya giat. Nah, begitu. Oke, idenya udah bagus, Bu. Idenya udah bagus. Ibu-ibu yang lain mohon bersabar, baru kita akan lanjut ke nomor 4. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita gali informasi lain yang Ibu Ito sudah dapatkan. Ya. Tadi apa yang Ibu ingat tentang naat? Ilmunya? Naat itu kata sifat. Ya, terus? Apalagi ilmunya? Ya, selalu mengikuti man'ut. Nah, coba dicek. Apakah naat Ibu sudah mengikuti man'ut? At-tabibatu al-aminu. Sudah. Oke, bagus. Bagus, ini bagus. Artinya bahwa Ibu melangkah dengan dasar ilmu gitu, bahwa naatnya sudah. Mari kita cek ya.
Apakah manutnya? Ya, ini apakah manutnya pakai alif lam? Apakah manutnya pakai alif lam? Al. Apakah manutnya pakai alif lam? Pakai. Iya, bagus. Apakah naatnya pakai alif lam? Pakai. Iya, bagus. Itu artinya mengikuti ya. Kita lihat lagi, kan selalu ya, selalu mengikuti ya, namanya naat itu. Apakah manutnya mu'annas? Iya, mu'annas. Ya. Apakah naatnya mu'annas? Enggak. Oh, gagal. Berarti salah. Gagal. Oh, ini. Di situ letak ininya. Letak kurang telitinya ya, kurang teliti. Dari segi arti sudah oke, tapi dari segi ketentuan bahwa man'ut, na'at, kemudian mubtada, khobar itu harus sejenis dalam hal mudzakkar mu'annas, di sini kayaknya masih negatif, jadi harus diisolasi dulu. Berarti salah. Yang lain yang dilihatnya untuk nomor 3 apa? Atau bibat tu al jadidat tu hadiratun. Coba ulang lagi. Disambung Pak. Atau bibatul jadidatu hadiratun. Panjang pendeknya Nabila. Atau bibatul jadidatu hadiratun. Iya, bagus. Apa maknanya? Dokter yang baru. Aja udah dokter. Dokter yang baru sering hadir. Dokter yang baru Itu hadir. Iya. Oke. Oh, terima kasih. Ini duet yang bagus nih. Ibu dan anak sama-sama di jalan yang baik. Terima kasih. Amin. Udah pada masuk surga. Amin. Ibu-ibu, Bapak, Amin ya apa ada rabbal pilihan yang lain alamin. untuk at-tabibah selain tadi al-jadidah? Cocok. Oke, cocok, bagus. Berikutnya ya, kita pindah beranjak ke nomor 4. Silakan, siapa? Saya Pak Guru. Al-muadzaful aminu nasyitun. Coba diulang lagi bacanya. Al-muadzaful aminu nasyitun. Ya, ini kurang pas. Bangun ininya nih, bangun haltenya. Kurang, jadi bangun haltenya masih terlalu tengah di jalan, nanti takut ketabrak. Jadi berhentinya jangan di full. Al-muwazzaful. Nah, jangan begitu berhentinya. Itu belum aman posisinya, karena itu tengah jalan. Al-muwazzaful aminu. Nah, gitu baru berhenti. Al-muadzaful aminu nasyitun. Nah, iya, begitu. Apa maknanya? Pegawai jujur, rajin. Sifat, jangan lupa. Ya. Sifatnya jangan lupa, Bu. Terpercaya. Ya, bagaimana sifat? Pegawai yang terpercaya. Terus? Rajin. Iya, bagus. Oke, berikutnya. Berikutnya ada lagi yang berbeda? Ada, saya beda. Bagaimana, Bu Nuri? Al-muwazzaful mujiddu najihun. Iya, bagus. Apa maknanya? Pegawai yang tekun itu sukses. Iya, oke, bagus ya. Bisa diterima maknanya, kedua-duanya bisa. Baik, Ibu, Bapak, kita sudah tuntas nomor 4 ya. Alhamdulillah. Tidak ada halangan yang berarti, hanya persoalan
ini aja gitu, karena masih belum rapat ininya, kendinya belum rapat, yang satu ditutupin, masih ada bolong yang lain yang bisa kita tutupin segera. Nomor 5, silakan siapa yang mau bagi pemahaman. Nomor 5 yang mana? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Nuros. Silakan Bu Ros. Al-Khodimul Jadidu Mujtahidun. Ya, bagus. Ini sibuk ya. Jadi sekarang baru ditentukan jawabannya. Enggak, Pak Guru, udah bikin saya. Oh, Cuma belum buka. Iya, belum buka barusan nih. Ya, baik-baik. Coba dibaca ulang. Ini saya ulang baca ya. Al-Khodimul Jadidu Mujtahidu. Iya. Diulang lagi, ada yang agak ini dikit. Al-Khodimul Jadidu Mujtahidun. Iya, oke, bagus. Apa idenya? Al-Khodimu itu asisten rumah tangga. Yang baru itu sungguh-sungguh. Jadi kalau dirangkai menjadi satu, pembantu baru itu sungguh-sungguh. Iya, bagus. Mana yang bermakna baru? Al-Jadidun. Al-Jadidu. Bagus. Sebagai apa dia di dalam kalimat? Sebagai naat. Iya. Sinonimnya naat apa? Sinonimnya naat. Man'ut. Bukan. Temannya. Itu pasangan hidupnya. Sinonimnya. Kata sifat. Oh, iya, bukan sinonimnya. Bukan kata sifat ya, tapi sifat ya. Sifat. Ya, sifat ya. Ini kan soal posisi ya. Iya. Itu kalau sifat dalam bahasa Indonesia biasanya ada makna apa? Makna yang. Iya, bagus. Coba dipakai. Pembantu yang baru itu sungguh-sungguh. Ya, bagus. Sinonimnya sungguh-sungguh apa? Rajin. Iya, bagus. Coba dipakai. Pembantu yang baru itu rajin. Terus bandingkan dengan sungguh-sungguh. Enakan rajin. Enakan rajin. Ya, bukan yang itu. Coba gimana jadinya? Pembantu yang baru itu tekun. Oh, tekun, rajin atau tekun? Iya, bagus. Coba bisa dirasakan ya bahwa al-jadid itu sifat. Iya. Mujtahid juga sifat. Iya. Ya. Tetapi al-jadid di sini sebagai naat. Kalau mujtahid itu sebagai khobar gitu ya. Mujtahid itu sebagai khobar. Karena itu supaya terasa bedanya, maka sebaiknya gitu kita arahkan kalau posisinya sebagai naat ini sifat, itu ditambahkan yang supaya kita bisa merasakan ada perbedaan antara sifat ketika menjadi naat dan ketika menjadi khobar. Iya. Gitu ya. Kalau tidak kita mulai, kalau kita tidak mulai dari contoh-contoh yang sederhana ini, nanti terkadang ketika kalimatnya sudah banyak aspek yang kita perhatikan ini terlupakan gitu, terlupakan. Gitu. Karena bedanya beda ya. Misal kalau kita bilang murid rajin, murid yang rajin, itu satu kalimat satu belum gitu. Satu kalimat satu belum. Karena kalau bilang murid yang rajin, ya kan belum tuntas kalimatnya. Murid yang rajin, kenapa dia? Kenapa gitu ya? Murid yang rajin sakit. Nah, tapi kalau bilang murid sakit, seperti kita bilang bapak sakit, udah kalimat itu selesai itu. Bapak sakit. Tapi kalau bilang bapak yang sakit, nah itu kan beda. Beda makna. Tapi ini memang saya ingin kita mulai meresapi ini dengan pendekatan kebiasaan-kebiasaan ya, Ibu Bapak sekalian, bandingkan dengan kebiasaan kita, walaupun nanti secara kebahasaan, secara bahasa Arab, kita bisa membedakan itu, bahwa kalau dia menjadi khobar, itu nggak pakai alif lam. Tapi kalau dia menjadi naat, ya tergantung.
Dan karena dia menjadi naat untuk mubtada, maka dia pakai alif lam. Alif lam. Oke, bagus. Ada yang berbeda dengan jawaban Bu Ros yang untuk nomor 5? Ada. Ada? Pak U? Ada. Silakan. Al-khadimul aminu nasyitun. Ya, apa jadi maknanya? Pembantu yang jujur itu kuat. Nasyid apa nasyid? Nasyid rajin. Iya, oke, bagus. Ya. Ada lagi yang lain pilihannya berbeda tadi, ada formasinya berbeda. Buros al-khadimul jadidu mujtahidun. Kemudian al-khadimul aminu nasyid. Ada yang lain rumusan rangkaian kalimatnya? Nabila, Pak. Apa? Nabila apa? Nabila. Qadir. Al-khadimul jadidu mujtahidun. Sama itu, Bu. Saya dengerin tadi ya. Iya. Baik. Sama. Baik. Jadi ada dua ya yang itu al-khadim al-jadid, ada satu al-khadim. Oke, kita lanjutkan berikutnya yang nomor 6. Siapa? Saya Pak Guru. Silakan Bu Nuri nomor 6. Al-jarrasul qadimu qabihun. Iya. Lonceng yang tua atau lama. Lonceng yang tua atau lama itu jelek. Iya, bagus. Berarti Bu Sri Yuniati ini ya harus ada pilihan yang lain ya. Iya, karena Pak. al-qadim qabih tadi sudah diambil oleh Asy'ari ya. Iya. Apa? Ibu pasangkan apa kata al-jarasu? Al-jarrasul kabiru amamal masjidi. Apa jadi maknanya? Ya, bel yang besar itu ada depan masjid. Ini kayaknya loncat-loncat ya. Iya, masih amama. Kalau kabiru waro'a. Yang sebelah kanannya apa Bu? Yang dipilih sebelah kanan? Yang sebelah kanan kan mana tuh al-jarrasul kabiru. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan yang mana Pak Guru? Jarrasul. Ya, sebelah kiri lah, sebelah kiri. Sebelah kiri. Ini membaca diri kayak baca kertas ya. Yang sebelah kirinya al-kabir apa? Amamal masjid. Nah, itu yang saya bilang loncat. Beda, Bu. Beda. Waro'a. Waro'al jami'ati. Di belakang. Jadi ini ya yang kolom kedua ini dianggap satu ini. Iya Yang kolom mungkin ya. kedua ini jadi yang kolom keduanya dianggap satu paket. Jadi al-amin nasyid, Ya, al-jadid mujtahid, al-mumtali alal maidah gitu. Al-kabir waro al-jami'ah begitu dia. Oh iya. Iya. Kalau ibu itu dipisah-pisah kali ya. Iya, jadi dia Bukan boleh silang. pasangan yang lain. Iya. Karena instruksinya adalah kolom 2 Kolom. ya, Iya. yang sesuai dengan kolom. Satu. Baik, idenya oke dan itu memang kreatif. Kreatif. Ini kreativitasnya sudah melampaui usianya. Kita naik kelas langsung nih kalau Bu Sri Yuniati nih. Ya, bagus itu oke. Ya, hanya saja ini arahannya memang ini latihannya yang sebelah kiri ya, itu satu paket ya. Itu yang kanan kirinya satu paket dan yang kolom kanan juga dipasangkan ke satu. Tapi maknanya oke bisa. Baik, yang lain ada yang berbeda untuk al-jarasu selain al-qadimu dengan al-kabiru? Enggak. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut berikutnya. Untuk nomor 7, siapa yang mau berbagi nomor 7? Ya, aneh. Silakan Pak UU. At-talibul mujiddu najihun. Oke.
At-talibul mujiddu najihun. Apa maknanya? Pelajar yang sungguh-sungguh itu sukses. Iya. Berarti Bu Nuri pilihannya akan berbeda karena al-mujiddu najihun tadi sudah dipakai untuk pasangan yang lain ya, Bu. Ya. Tanya Saya Ibu, itu at-talibu yang mana? at-talibul jadidu mujtahidun. Iya, coba diulang. At-talibul jadidu mujtahidun. Apa maknanya? Pelajar atau mahasiswa yang baru itu sungguh-sungguh mujtahidun atau rajin. Kalau Bu Ros tentu tidak ikut Bu Nuri ya. Bu Ros, ya. Saya juga beda. Tadi untuk al-khadim. Iya, beda Pak Guru. Kalau saya at-talibul aminu nasyitun. Oke, bagus. Variasi itu semua bisa ya. Maknanya masih secara makna oke, secara akidah juga tidak ada yang dilanggar. Apa nggak dilanggar? Karena di musola. Di musola dilanggar. Nah, itu ya dua hal yang kita perlu perhatikan sehingga kalau orang Indonesia kira-kira begitu, orang Indonesia mikirin satu udah selesai. Orang Arab mikir dua gitu. Kalau dilihat dari segi repot ya lebih repot bahasa Arab memang. Kalau bahasa Arab kan nggak ngerti tuh. Panjang pendek nggak ada, mudzakkar muannas nggak ada, mufrad jamak juga bablas gitu ya. Orang Indonesia mah aturannya tidak. Tapi kalau dilihat dari segi tingkat kecerdasan, orang yang bisa bahasa Arab itu rata-rata lebih pintar daripada orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Dan ini bukan, ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari itu akan terbukti dan ibu-ibu sudah membuktikan itu sesungguhnya. Ketika kita sudah menguasai bahasa Arab, itu Al-Quran juga mengatakan demikian, di antaranya itu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Menggunakan Al-Quran menggunakan bahasa Arabian ya bahasa Arab. Jadinya yang ke Arab-Araban artinya tidak persis dengan bahasa Arab. Ada yang berbeda karena dia lebih tinggi ya, lebih tinggi nilainya, tingkat kualitas bahasanya dibandingkan dengan bahasa Arab sehari-hari, maka itu untuk mencerdaskan kita dan seluruh bangsa. Kenapa? Karena nabinya adalah rahmatan lil alamin, agamanya juga. Baik, terima kasih. Kita sudah tuntas sampai nomor 7. Ini ada 3 nomor yang tersisa. Silakan ibu yang belum berpartisipasi pada latihan sebelumnya. Nomor 8 silakan. Apa pilihan yang? Al-Qub. Saya lagi Pak Guru. Oke, kalau yang lain sudah, silakan urut yang nomor 8. Al-Qubu al-mumtala'u alal ma'idah. Iya, bagus. Diulang. Al-Qubul mumtala'u alal ma'idah. Iya, bagus. Apa maknanya? Kemarin cangkir yang montok itu di atas montok di atas meja, di atas hidangan. Cangkir montok itu maksudnya apa? Oh, hai Bu. Baru denger nih. No. Cangkir yang apa? Yang bagus atau lucu ya Pak Guru? Aku dapat itunya montok. Orang montok itu karena banyak isinya apa karena nggak ada isinya? Ada isinya. Nah, No. kalau cangkir Penuh. Oh, penuh. baik. Cangkir yang penuh itu di atas hidangan. Iya, baik. Coba Bu Ros, untuk kata yang kedua ya, kata yang kedua, Ibu itu sudah naik turun belum? Maksudnya? Coba baca. Al-mumtali'u. Nah, Tadi mumtala'u. Ya, mumtali'u. Tadi belum naik turun. Ya, Iya. itu belum naik turun itu. Capek Iya. gitu. Capek bacanya begitu. Enggak Pak Guru, tadi malam kan saya cari itunya artinya di itu ya di Google.
Terus dia bilangnya mutalau, saya padahal carinya mutaliu. Lalu itu yang pertama ya. Kemudian coba kita lihat ya, coba kita lihat. Setelah lam itu ya, setelah lam itu mirip seperti huruf apa? Setelah lam mirip huruf ya. Nah, oke, jadi lebih kuat ke situ. Jadi ke i ya. Kasroh ya. Iya. Gitu ya. Iya. Berarti Google-nya salah. Ya. Itu dua-duanya betul ya. Dua-duanya betul. Oh, udah betul. Dua-duanya betul, tapi dengan maksud yang berbeda. Dengan maksud yang berbeda. Oh, iya. Kalau Bu Ros ingat ya, kalau Ibu Ros ingat isim fa'il dan isim maf'ul itu jawabannya. Oh. Tuh, yang satu isim fa'il, yang itu adalah isim maf'ul. Ya. Oh iya. Yang lain, Ibu, mungkin ada yang pilihannya berbeda dari Bu Ros untuk al-kubu. 50. Enggak ada 50. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ada 2 nomor yang tersisa. Ada 2 nomor yang tersisa. Saya Pak Guru. Nomor 9, silakan. Al-masjidu al-kabiru waro al-jami'atu. Ulangi, Bu. Al-masjidu al-kabiru waro al-jami'atu. Iya, bagus. Apa maknanya? Masjid yang besar di belakang universitas. Iya, bagus. Mana yang bermakna di belakang universitas? Waro al-jami'atu. Iya. Jami'ati, Pak. Enggak jami'atu. Ya. Saya tunggu. Saya bilang, ini jangan-jangan sinyal saya nih kok. Titu gitu. Jadi mantapnya mau jami'atu apa jami'ati? Jami'ati karena di depannya itu dia itu waro'a. Iya, bagus. Ada waro'a ya. Namanya apa Bu waro'a itu? Jorok makan. Iya, zorob makan. Baik, terima kasih. Ya. Ini nikmatnya kalau kita punya ilmu ya. Nikmatnya kalau kita punya ilmu, jadi terasa lebih luas dunia kalau punya ilmu. Kalau ilmu kita sempit itu, kita selalu khawatir ya, selalu khawatir di dunia ini. Ya, termasuklah jangankan ya untuk kepentingan, kalau ditanya aja kita, coba bayangkanlah kalau ibu gitu di Amerika gitu ya, ikut sama saudara, ada suatu waktu gitu, saudaranya sakit terus mau beliin obat, coba ke apotek tapi bahasa Inggris kita nggak lancar. Itu satpam maksudnya mau bantuin kita aja kita khawatir gitu. Tanya gitu kita khawatir gitu. Ilmu itu membuat hidup kita makin luas ya, makin lapang hidup itu. Ilmu itu membuat hati kita makin lapang, makin dekat dengan Allah karena ilmu itu adalah cahaya Allah yang diturunkan ke bumi untuk menerangi jalan kita kembali kepada. Apa ada yang berbeda untuk al-masjidu selain al-kabiru? Saya coba deh. Ya, Bu Fauzia silakan. Al-masjidul qadimu qabihun. Iya, bagus. Apa maknanya? Masjid yang usang itu jelek. Iya, bagus. Ini nunggu donatur untuk memperbahasnya. Apa dipugar? Ini kata dipugar ini punya cerita khusus dalam hidup saya dulu waktu di SD belajar. Dipugar itu kok nggak nyambung gitu dengan saya. Apa maksudnya dipugar? Kenapa? Karena dalam bahasa Sasak itu ada kata pugar itu memang agak beda sedikit ya. Dipugar itu artinya dipaksa. Gitu. Aduh, lama tuh saya baru mengerti apalah maksudnya dipugar itu. Sama dengan satu lagi ya, sekedar cerita ya masa dulu. Berkelok-kelok. Jalan, saya ingat tuh, jalan di pegunungan berkelok-kelok. Aja buku bacaan saya di itu juga lama, itu terkesan betul dalam sanubari. Kenapa?
Karena kalau dalam bahasa Sasak itu kelok itu artinya gila gitu. Jauh ya Pak. Susah nyambung. Jauh gitu. Bisa jadi bahasa Indonesia dengan bahasa Arab juga kadang begitu. Sama kayak kita pernah belajar bahasa Arab, tapi yang belajar orang yang sudah ngerti bahasa Inggris in gitu katanya. In yang artinya jika, dia bilang di dalam karena dia Iya. Dia nggak nyambung. Baik, terima kasih Ibu. Bapak, nomor terakhir sekarang. Siapa nomor terakhir? Ini saya ingin dengar untuk nomor terakhir ini semua nih. Oh iya. Saya silsilah jadi datu hadiratun. Iya, apa itu maksudnya? Jadi datu hadiratun. Silsilah itu apa sih Pak Guru? Silsilah keturunan. Nah, dalam konteks ini itu yang dipakai oleh ibu-ibu tuh. Silsilah itu adanya kan kalung. Apa? Kalung. Silsilah itu rantai. Oh, rantai. Ada kaitannya juga dengan keluarga kan. Silsilah keluarga itu namanya rantai. Ya. Rantai seperti rantai makanan kan ada dulu rantai. Yang baru itu hadir salah. Di sini cocoknya di sini adalah kalung gitu ya. Oh. Ya, walaupun mungkin ada makna lain ya. Mungkin ada makna lain. Kalau saya sisa soal yang itunya saya sambungin ke situ terus nyambung ya dia mu'anas sama mu'anas gitu. Iya. Masih mending gitu. Yang lain apa pilihannya untuk nomor terakhir? Saya Pak Guru. Apa Bu Ito? Kalau silsilatul al-saminatu jamilatu. Ketika lagi bacanya alif lam. Silsilatu al-saminatu jamilatun. Iya, bagus. Apa yang Ibu pikirkan waktu merangkai kalimatnya menjadi demikian? Kalung rantai yang berharga bagus. Oh, kalau bilang kalung rantai emang ada kalung yang bukan rantai? Kalau kalung biasanya berantai gitu. Iya, jadi udah cukup ya kalau begitu. Iya, baik. Alhamdulillah Ibu Bapak kita sudah tuntas latihan gym. Rasanya kita tidak lanjut ke dal, tetapi ini saya jelaskan. Ini latihan untuk terakhir ya, insya Allah. Dal dan H, ya, dal dan H. Kalau bisa pekan depan kita tuntas dengan pelajaran 7. Sehingga kita bisa lanjut ke pelajaran 8. Kalau enggak juga, paling tidak insya Allah 2 kali lagi kita akan tuntas dengan pelajaran yang pelajaran 7. Ya sangat berharap sih memang kita punya waktu lebih ya, tidak hanya sekali sepekan ya, tapi memang kita harus berbagi dengan tugas-tugas yang lain ya. Kita syukuri apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah. Ini Ibu, latihannya nih mengubah ya, ini supaya kita tadi pada latihan ini mirip-mirip. Saya berharap ini ya, saya pikir ingat Bu Eti ini, Bu Eti karena masih terkesan Bu Eti antara khobar dengan naat masih bertukar, tapi kelihatannya hari ini juga beliau berhalangan. Insya Allah nanti bisa diikuti lewat rekaman. Untuk memantapkan bahwa naat dengan khobar itu berbeda, gitu ya. Maka latihan berikut adalah usahanya. Jadikanlah khobar berikut menjadi naat. Tentu akan ada yang berubah. Dari ide, dari maksud akan ada berubah. Dari bentuk kata juga ada berubah. Di antaranya bahwa kalau khobar itu pada dasarnya tidak pakai alif lam, tetapi kalau naat itu tergantung. Ya, tergantung man'utnya. Kalau man'utnya pakai alif lam, dia juga pakai. Kalau man'utnya tidak pakai alif lam, maka dia tidak pakai alif lam. Apa contohnya? Al-waladu jamilun. Mana khobarnya? Jamilun. Jamilun itu diubah jadi naat. Naat untuk apa? Untuk al-waladu. Sehingga perubahannya menjadi al-waladul jamilu. Al-waladul jamilu. Kita cari deh gitu. Kita cari deh khobarnya. Karena khobar yang tadi sudah beralih fungsi. Ya, karena khobar yang tadi sudah beralih fungsi menjadi naat. Naat. Sehingga coba kita rasakan bedanya, maknanya. Al-waladu jamilun.
Apa maknanya yang cocok, yang enak kira-kira? Anak itu cantik. Laki-laki itu. Iya, anak itu Cakep. Cantik. Iya, cakep. Anak itu ganteng. Anak itu ganteng. Karena mudzakkar ya, kalau yang Iya. cantik itu perempuan. Iya. Anak yang ganteng itu hadir. Sehingga al-waladul jamilu hadirun. Tadi kan anak itu ganteng. Berubah mana jadi anak yang ganteng itu hadir. Datang. Contoh kedua, al-mistaratu tawilatu. Apa maknanya? Penggaris Ya, penggaris itu panjang. Garis itu panjang. Al-mistaratu tawilatu alal maktabi. Penggaris yang panjang itu di atas meja. Iya, bagus. Nah, jadi ada dua secara garis besar tugas belajar ibu-ibu, bapak sekalian. Yang pertama adalah mengubah khobar menjadi naat. Oke. Yang kedua adalah membuat khobar yang baru. Ya. Khobar yang baru ini boleh khobar syibhu jumlah, boleh juga bukan syibhu jumlah. Artinya boleh menggunakan jar majrur, boleh menggunakan zorof, boleh juga langsung ke kata. Gitu ya. Jadi kalau ini kan alal maktabi ini jar majrur. Yang mirip dengan jar majrur adalah kalau ada kata yang didahului oleh zorof. Kalau ini kan satu. Jadi ibu, ini nanti akan lebih menarik lagi karena ada kreasi yang berbeda-beda. Kita ada kreasi yang berbeda, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama di bagian mana? Yang sama adalah khobar yang berubah menjadi naat. Yang berbeda adalah khobarnya nanti akan berbeda-beda. Jadi usahakan variatif ya, ibu bapak sekalian. Jangan hanya satu model supaya kita punya itu ya kesempatan untuk mengembangkan kreativitas kita dalam berbahasa. Iya, Pak Ada Guru. pertanyaan Ibu Bapak terkait dengan tugas belajar mandirinya? Ini sampai H ya, Pak Guru? Itu dulu latihan kita gym dulu. Oh, gym. Dal ya. Dal kan? Dal ya. Sementara untuk H, apa tugasnya? Untuk H adalah menjawab pertanyaan. Nah, ini juga bagian dari latihan kita berbicara sebenarnya, cuman ngomongnya belum dibiasakan, tapi secara pikiran sudah terbiasa, ada pertanyaan dan ada jawaban. Bu Nuri alhamdulillah sudah waktu itu ya, sudah sampai latihan ini. Nah, tinggal mungkin kalau dibaca ulang ada perubahan juga boleh dilakukan. Yang H ini ada berapa pertanyaan? Ada 10 pertanyaan yang perlu dibuatkan jawaban. Ya, sehingga ada pasangan. Demikian Ibu, Bapak, untuk pelajaran kita pada sore hari ini. Ini sampai dal saja ya Pak Guru. Dalha juga boleh, boleh. Dalha nggak apa-apa. Ya. Supaya nanti lebih banyak yang disiapkan. Iya. Bu, Bapak, kajian kita pada sore hari mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Untuk menjaga apa yang Allah sudah berikan, pikiran yang sehat, ini juga amin. Diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari syukuri dan kesyukuran ini kita ungkapkan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.